Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak, ayah bunda, kita hari ini masuk di juz ke-23. Suratnya adalah surat Yasin. Ala Yasin Habibillah. Surat Yasin ini kalau di Indonesia biasanya dipakai untuk orang-orang yang mau meninggal ya, atau sudah meninggal. Orang-orang meninggal biasanya di Indonesia dibacakan Yasin. Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran dan ayat-ayat penting di surat Yasin ini. Coba lihat contoh di 3647. Tadi saya, karena hari ini kita akan distribusi akbar, kita akan ngantar beras, kita akan berbagi, kita akan turun ke lapangan, kita akan jadi jembatan. Kemarin masih ingat peta yang saya buat? Kita ada di zona sini. Pada saat kita menjadi seorang yang beriman, maka ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan itu ada yang menyebutnya cabang ilmunya ya. Ada thariqat, kemudian ada tasawuf, ada tazkiyatun nafas, dengan berbagai macam istilah, tapi itu merujuk pada hal yang sama. Lalu itu outputnya atau goal settingnya adalah qalbun salim. Ma makna qalbun salim? Hati yang bersih. Bagaimana kita berbagi tapi tetap ikhlas gitu. Bagaimana kita bisa beramal soleh tapi kita sembunyikan amal soleh kita. Kalau kata guru saya itu, bagaimana kita melakukan sebuah kebaikan tapi menganggap kebaikan itu tanda kutip ya, seperti aib yang harus kita sembunyikan. Maka waktu saya tanya ke beliau tentang ikhlas, beliau jawabnya kalimatnya gini: ikhlas itu engkau berbuat baik, ya kan, engkau menyembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan aib-aibmu. Jadi kata guru saya, beliau itu bilang bahwasanya ikhlas itu seperti menganggap amal soleh itu seperti aib yang kalau bisa jangan ada yang tahu. Akhirnya saya coba telusuri, urutkan gitu, apa maksudnya? Oh, memperbanyak amalan rahasia. Amalan-amalan rahasia ini abang kakak, biarlah Allah dan malaikatnya mungkin yang tahu. Itu yang kemarin saya bilang pakai istilah CCTV. CC-nya pakai SS ya, bukan CC ya. CCTV itu tokonya si CC. CCTV ini ya sisi kanan, sisi kiri. Kalau bahasa Arabnya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Cuma kalau orang awam mau menyebutkannya agak susah. Ya udah pakai istilah CCTV. Ada CCTV, ada CCTV ya. Ini saya dapatnya waktu di pulau mana? Karimata. Siapa yang ikut waktu itu? Bang Ipan ya? Nah, jadi kami masuk ke satu pulau. Di pulau itu terkenal tempat bertelurnya penyu. Lalu di situ ditulis Ustaz, di rumah itu, jangan mengambil telur penyu. Kawasan ini sudah diawasi oleh CCTV. Gini tulisannya. Saya dengan Tuan Guru sama-sama waktu itu langsung foto bagus. CCTV. Saya renung, benar nih. Kami jadi sepanjang jalan akhirnya jadi diskusi. Ini yang benar, CCTV, sisi kanan, sisi kiri. Nah, lihat ya, antum lihat. Kita lompat bentar lah. 13 ayat 11. Contoh nih ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kita dari kecil diajarkan raqib, atid. Ternyata di 13:11 ada lagi tambahan, jaga kita dari depan, belakang. Berarti satu manusia itu 4 malaikat yang jaga minimal. Inilah yang saya sebut dengan CCTV. Jadi kanan, kiri, depan, belakang. Berarti betul orang yang nulis di Pulau Karimata tuh saking bersihnya hatinya mereka nulisnya CCTV. Kita yang salah. Jadi dia bilang jangan ngambil telur penyu di sini, jangan buang sampah di sini karena area ini diawasi oleh
CCTV. Kami berfoto langsung situ sama Tuan Guru, sambil ketawa sambil ngerenung. Betul juga CCTV. Kenapa kita kalau sendirian harus baik, kalau lagi ramai harus tetap baik? Kalau berbagi tadi saya bilang menghadirkan rasa, ya karena ada CCTV. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Jadi malaikat-malaikat itu tunduk dan patuh atas perintah Allah. Kau jaga si fulan, kau jaga si fulan. Kita semuanya sedang dijaga oleh Allah. Ya kan? Ada yang diperintahkan oleh Allah untuk mengawal kita, dan itu semua terjadi atas perintah Allah. Nah, ini yang tadi malam saya ngomong sama antum di atas kapal. Ya kan? Perubahan itu dimulai dari siapa? Perubahan itu dimulai dari 4 huruf. Siapa 4 huruf itu? Saya. Jangan pernah antum berekspektasi punya tim yang bagus kalau antum sendiri tidak nyontohkan. Ini sulit sekali bang. Dakwah ini teman-teman, ya kan? Berjamaah aja tantangannya Masya Allah. Apalagi sendiri-sendiri. Dan permulaan dari dakwah ini harus dari saya. Ibda binafsi gitu kan. Makanya saya sering bilang sama kawan-kawan, dakwah ini modalnya 4 huruf. Ada saya, ada niat. Tapi niat pun, abang kakak, hanya sekedar niat aja. Kalau sayanya tidak paham, sayanya tidak ngerti, habis masuk laret. Makanya ayat inilah yang paling terkenal. Cuma tidak dibahas dari awal, karena yang diambil cuma bagian yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oke. Kita coret lagi, lihat lagi coretan kemarin. Khosyia atau khauf, nanti sama Ustaz Dede itu nanti yang terjemahkan. Apa bedanya khosyia, apa bedanya khauf, apa bedanya nanti apa namanya huznun. Kenapa Allah bilang wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi? Kenapa ada kata-kata khauf? Kalau diterjemahkan sama-sama takut. Apa bedanya khosyia, apa bedanya khauf? Kan kemarin kita bahas tentang wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Allah lebih berhak engkau takuti gitu. Nah, qalbun salim ini teman-teman yang membuat kita akhirnya jadi gini. Kalau ditanya di Munzalan tuh kan Islam tuh sebenarnya intinya kan 3 kan, hadis Jibril itu kan. Ada iman di situ, ada Islam, ada ihsan. Ihsan ini teman-teman yang bikin orang tuh rendah hati. Ihsan ini yang bikin orang akhirnya bisa mengatakan dengan sangat lantang, kami ini hanya tukang bungkus. Kami hanya jembatan. Kita tidak ngerasa berjasa sama sekali, karena bagi kita ini memang bukan amal soleh kita gitu. Nah, kita ikut ambil bagian. Paling hadis yang bisa diambil untuk jembatan yang katanya kan Ustaz pakai rompi kayak tukang parkir katanya. Parkir di mana bang katanya? Pakai rompi gini dibilang parkir di mana bang? Oh, di masjid saya parkirnya gitu. Parkirkan mobil-mobil itu tuh 01, 02, 03. Jadi kalau pakai rompi gini dibilang tukang parkir. Dan memang tukang parkir kan gitu. Markirkan rekening pribadi ke rekening yang abadi. Nah, gitu lah kira-kira. Sip enggak? Oke lah. Lumayan oke lah ya. Daripada kena marah-marah lagi kan. Jadi kami hanya tukang bungkus, kami hanya tukang packing. Jazakumullah khair. Jadi dibalik cara berpikirnya. Alhamdulillah ada orang yang mau nerima. Kalau tadi saya bilang hadisnya pun yang bisa diambil, hadis mandala ala khairin, at least itulah. Kita ekspektasinya enggak gimana-gimana gitu. Kenapa disebut paskas? Kan pasukan amal soleh. Karena taubat, kita udah sama-sama taubat. Iman, insya Allah iman. Amal soleh ini yang jangan sampai jadi amal salah. Nah, inilah bumbunya, harus ada ihsannya. Maka nanti antum naik motor, antum naik mobil sambil mikul beras, kan? Sambil bilang sama Allah, ya Allah, semoga butiran-butiran beras ini ya Allah jadi wasilah kau terima taubat saya. Sebagaimana Umar bin Khattab kan ditawarkan tuh sama asistennya, boleh enggak saya bawakan gandumnya? Kata Umar, enggak, kau mau nanggung dosa aku nanti di akhirat. Itulah asbabun nuzul kenapa program gerakan infak beras ini tak boleh berasnya dipikul sama santri. Ini value Ustaz. Nanti di notes betul-betul. Saya ngambil ini dari cerita Umar bin Khattab. Kan antum tahu kan yang cerita ini kan familiar. Umar turun terus nengok ada ibu-ibu ngerebus batu. Tanya apa enggak bisa makan? Kata Umar, ya Allah, ibu ini dia bohongkan anaknya supaya
tunggu nak, sebentar lagi masak nak. Saya dulu dengar pertama kali itu ceramah Zainuddin MZ. Zaman-zaman saya masih kecil dulu, masih segini lah waktu itu. Ya? Oh, enggak, harus tinggi lagi ya. Masih kecil saya waktu itu. Jadi saya dengarkan, saya ingat ceramah itu, membayangkan sampai akhirnya tahun 2000 berapa? 2020, 2014, 2015 kalau nggak salah ada Qatar bikin film tentang Umar kan. Nah di situ saya baru dapat gambar. Oh begini kira-kira gambarannya. Tahu kan antum apa omongan ibu itu kepada Umar? Wahai Tuan, kata dia, seandainya katanya saya boleh protes, maka mudah-mudahan Allah melaknat Umar katanya. Bayangkan tuh kalimatnya tuh, Allah melaknat Umar, menghukum dia karena dia tidak tahu kami ada di sini. Dia kan khalifahnya kami. Di situ saya mikir, ya Allah, beratnya jadi pemimpin itu. Ya kan? Beratnya ke jadi pemimpin, beratnya ke jadi pengasuh, beratnya ke jadi khalifah saat itu. Lalu Umar memikul gandum tersebut lalu membawa dan memasakkannya langsung. Tahu cerita ini kan? Apakah ini jadi catatan sirah nabawiyah saja? Harusnya tidak. Kita sebagai orang beriman tidak boleh. Dan antum lihat kan, antum lihat hari ini yang bisa dampingi Rasulullah cuma 2 orang di Masjid Nabawi. Bang Dodi kemarin baru balik kan? Tengok siapa yang di samping Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kalau bicara kepantasan, maka yang di samping Abu Bakar itu harusnya Aisyah. Kenapa Aisyah? 1, istri Rasul. 2, anak dari Abu Bakar. 3, itu rumah dia. Ente lewat darat mana darat? Atau ente mutarnya di tempat lain? Hah? 1 jam di Raudhah. Masya Allah. Memang beliau ini, salut kita sama kebeliauan beliau ya. Kebeliauan beliau ini kita sulit sekali untuk ininya. Abu Bakar As-Siddiq itu orang baik yang istiqomah. Wajar kalau di samping Rasulullah kita ya hormatlah, respect. Safar hijrah beliau bawa Abu Bakar. Waktu Isra Mi'raj yang beriman pertama kali Abu Bakar. Dakwah keislaman Abu Bakar. Orang baik yang istiqomah. Coba bilang. Siapa Abu Bakar? Orang baik yang istiqomah. Tapi ada Umar. Ini Abu Bakar. Jadi Ustaz Dede, Ustaz Fanani yang dulu sama-sama saya, tulisan saya masih jelek sampai sekarang. Jadi untung WA itu pakai ketik gitu ya. Jadi beliau-beliau ini tahu betul tulisan saya itu jelek. Alhamdulillah. Untung skripsi itu pakai komputer. Kalau tulis tangan habis rekaman Ustaz Mulyono zaman saya. Musrifnya kan Ustaz Mulyono. Tapi kalau Umar bin Khattab, nah ini yang maksud saya. Yang kita sedang tiru Paskas itu, yang antum tanya berapa orang Paskas, gimana Yaman gerakkan, spiritnya ini saya kasih tahu pagi ini rahasianya buat yang baru-baru datang ya. Tapi kalau yang Paskas sudah hafal. Apa sih spiritnya? Nih kasih tadi tanda kutip ya. Jadi kalau ada yang tanya, gimana Ayaman merekrut relawan? Di sini tak ada relawan. Kata-kata relawan Ustadz kita hapuskan di Munzalan. Karena relawan itu artinya sukarela banyak melawan. Coba bilang. Mana penggerak-penggerak filantropi? Assalamualaikum. Nah, apa relawan itu? Sukarela banyak melawan. Habis konslet otak antum. Mbak Ciwit. Dah, relawan apa? Sukarela banyak melawan. Lain yang disuruh? Itulah generasi pintar kan, agak bengak-bengak tela dikit lah, bengak-bengak ubi kata orang Pontianak. Nih banyak bicara, banyak kerja, banyak. Tapi boleh setuju, boleh enggak. Kan ini kan di Munzalan. Antum enggak percaya pun enggak apa-apa.
Dah, makanya kita ambil spirit Umar. Umar ini siapa, Ayaman? Umar ini adalah sosok yang menyalip para sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun. Ada kalimat Umar yang saya ingat waktu di film Umar itu, beliau, dan saya paling suka ceritakan ini. Waktu beliau beriman, masuk Islam itu kan masih bawa pedang tuh. Masih bawa pedang, datang ke Baitul Arqam. Lalu datang kan, masih bawa pedang, lupa nih, mau masuk Islam. Tapi ditengok kan seram betul, ngapa Umar masih bawa pedang nih? Hamzah masih ada di situ di Baitul Arqam. Apa kata Hamzah? Ijaa khairan qabalnahu khairan. Kalau dia datang dengan niat baik, kita sambut baik. Awak datang, kami sambut, gitu kata orang Pontianak. Wa in jaa syarran, kalau dia datang dengan niat buruk, qatalnahu bisayfihi. Saya paling suka kalimat ini. Jadi kan kalimat istihza kan? Qatalnahu bisayfihi itu kalau dia datang dengan niat buruk, kita bunuh dia pakai pedangnya seorang. Itu kan istihza namanya. Kalimat menghina. Kau datang bawa pedang, pedang kau bukan untuk bunuh kami. Kita ramai, kata Hamzah, tenang ya. Begitu masuk ditangkap Abu Bakar itu bilang, mau apa kau kesini? Itulah kira-kira. Bayangin nih, orang datang ke Munzalan dijemput pakai mobil, langsung tanya, kau mau apa kesini gitu? Mana kita enggak gitu, enggak seseram Hamzah gitu. Datang udah makan lo, makan. Habis makan baru sembelih kan gitu. Kayak Idul Adha, sapi itu kan digemukkan dulu ya kan, kasih makan, habis itu baru Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu. Jadi antum harus curiga kalau di Munzalan kasih makan ya. Di mana dan seperti apa makan-makan di Munzalan? Tanya sama Ustaz Sudar, beliau paham seluk-beluknya insyaallah ya. Alhamdulillah beliau udah dengar ya, bagus. Jadi waktu ditangkap itu langsung aku masuk Islam, kata Abu Bakar, kata Umar. Wah, masya Allah, akhirnya bersyahadatlah beliau. Apa kalimat yang saya sering notes? Kalimat yang sering di notes adalah, mungkin antum sudah sering dengarin. Saya paling suka ceritakan ini supaya orang tahu ada apa di balik pasca sini gitu loh. Big why-nya apa? Karena kan antum lagi belajar slide hidup nih kan. Ini tidak ada power, tidak ada poinnya gitu. Jadi waktu Umar itu bersyahadat, para sahabat tuh udah langsung Allahu Akbar, semuanya kagum, takjub gitu. Hebatnya sahabat memang sudah satu frekuensi. Apa mereka bilang? Laqad shadaqa Rasulullah, laqad shadaqa Rasulullah. Benarlah baginda Rasulullah nih. Umar bingung kenapa sahabat ngomong-ngomong begitu. Ditanya, kenapa dulu sebelum Anda masuk Islam, gitulah kalau bahasanya. Sebelum antum masuk Islam, kalau bahasa kita tuh, Rasulullah pernah nyebut, Islam ini akan kuat kalau ada dua Umar. Ada Umar bin Hisham, ya kan? Satu lagi Umar bin Khattab. Tapi masyarakat Mekah saat itu mengatakan kalau Umar yang masuk Islam itu ontenya dulu yang masuk Islam, keledainya dulu yang masuk Islam, saking tidak mungkinnya. Maka saya sering bilang sama anak-anak, kacamata yang kita perlukan, ini istilah baru Ustaz, namanya kacamata ayah. Tolong dicatat ya Ustaz-Ustaz, dosen-dosen universitas kehidupan. Antum akan mengajar manusia-manusia yang lucu dan menggemaskan. Calon-calon mahasiswa antum nanti itu lucu dan menggemaskan, ya kan? Menghadapi umat ini, turun ke lapangan dari segi keilmuankah, dari segi kepeduliankah, dari segi keteladanankah, kemandiriankah, akan menghadapi dengan makhluk-makhluk yang lucu dan menggemaskan. Di kode-kode tak paham. Maka yang kita perlukan untuk menghadapi umat ini adalah kacamata ayah. Makanya di sini ditulis ayah men. Kan ada Superman, ada Batman, ada Iron Man, dan itu semua tokoh fiktif. Superman, Spiderman, tokoh fiktif. Tapi ayah itu tokoh yang real. Kalau leadership, orang rasanya jauh gitu, karena pakai bahasa Inggris mahal sekali, ya kan? Diganti jadi kiai ship. Saya bukan anak pondok, saya bukan lulusan pesantren. Oh, jauh benar. Ya udah diganti jadi ayah man. Akhirnya semua orang merasa bisa jadi ayah. Ada yang ayah, ada yang abi, ya kan? Ada yang papa, kaum papa kan? Ada apa? Papi. Oh, lebih mahal ya, papi itu lebih mahal. Karena ICM ya. Papi, ICM, masih ICM waktu itu. Jadi masih 3 digit gitu kan. Jadi papi, ya kan? Nah, kalau yang tak berduit tuh apa gitulah sebutannya. Ya kan? Ada yang pakai abah, ada yang pakai apa ya kan? Papi, pipa dan segala macam lah.
Akhirnya semua orang merasa, oh kalau jadi ayah saya bisa ya man, kalau jadi ayah saya bisa. Kemarin ramai istilah abah, ya kan? Ramai kemarin, ini pakai abah, istilah abah. Alhamdulillah istilah ini dekat karena memang Indonesia salah satu negara yang dianggap sebagai fatherless country, negeri tanpa ayah. Jadi anak-anak mudanya kehilangan sosok seorang ayah. Hadirnya kita Bang Kakak di Paskas ini meniru kalimat Umar. Apa kalimat Umar? Inilah yang saya ingat-ingat. Itu syuruk ya Bang Kakak ya, bukan listrik habis ya. Soalnya jamaah nih kadang-kadang kakak-kakak abang-abang nih nonton. Inilah big why selanjutnya. Jadi ada kalimat apa tadi? Siapa Umar bin Khattab? Dia adalah orang jahat yang bertaubat, orang salah yang mau soleh, orang sesat yang pengen taat, orang nakal yang mau beramal. Jadi saya bilang sama kawan-kawan, Abu Bakar As-Siddiq mungkin kita tidak bisa tiru. Umar juga sebenarnya kita jauh sekali, tapi at least ada spirit. Mungkin 0, sekian persen kita ambil dari seorang Umar bin Khattab, yaitu kalimat dia waktu dia masuk Islam. Dan tadi kan sahabat bilang, oh Rasulullah tuh pernah bilang Rasulullah pernah bilang kalau Islam akan kuat dengan adanya Umar. Dan salah satu nama Umar yang disebut oleh Rasulullah adalah engkau, wahai Umar bin Khattab. Benarkah begitu? Namanya orang kan kena. Sama kayak gini, bang, kalau bisnis ini bang, abang join bang, wah ini insya Allah akan besar bang. Ya kan? Maka saya juga bilang sama Ustaz Dede, saya bilang sama Ustaz Yusuf, saya bilang sama Ustaz Pan, ini udah ada nih Universitas Kehidupan, tak ada rektornya, anak tak cocok jadi rektor, tak cocok jadi dosen, cocoknya tukang sapu, ya kan? Nyapu mahasiswa, nyapu dosennya, nyapu gitu. Saya tidak pintar abang kakak, makbul, lulus dari Gontor tuh makbulun. Ini orang-orang yang saya sebut mumtaz semua abang kakak. Ustaz Adam tuh mumtaz, makanya papi kan. Saya makbul, jadi makbul ayah ya. Makbul indallah. Al-muhim naik kelas gitu ya lah. Nggak, bukan insan mahir gitu. Fasal Fauk memang kelas atas saya di lantai 3 gedung Saudi. Ustaz Dede mumtaz, jangan tanya. Itu tidur ya keluar namu sorong apa gitu, tanyalah. Saya ndak, kakak makbul, betul-betul makbul. Ndak basa-basi. Tadi saya pikir-pikir nih kawan-kawan aku pintar-pintar. Daripada terbang kemana-mana, kumpulkan jadi satu, bikin UK, Universitas Kehidupan. Ayo Ustaz, saya bilang ilmu antum kan al ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilm syai'un akhar. Artinya dilarang kencing berdiri. Kita belajar bahasa Arab sama Ustaz Dede. Tunggu tanggal mainnya. Mau belajar bahasa Arab enggak? Siapa mau belajar bahasa Arab? Ada yang mau? Kita akan bikin kelasnya Ustaz Dede kan? Janjinya kan gitu. Muallim dulu Ustaz Saudara ya. Beres kelas muallim, baru nanti yang apa? Al-Lughah Al-Arabiyah lil mubtadiin, gitulah Ustaz Dede pakai bahasa itu. Nanti lil mubtadiina, lil mubtadiinu, itu nanti kita bahas sendiri. Kenapa dia alal kursi bukan alal kursiyu gitu. As-su'al al-ula, as-su'al al-awwal, gitu. Itu nanti. Antum enggak paham kan? Oh, ini candaan-candaan insan ma'at gitu. Saya al-akhto asya'iah itu banyak sekali di Gontor. Sama kayak waktu seorang Ismul Aman. Ini cerita sedikit ya bang kakak ya, untuk menyegarkan cerita-cerita anak-anak pondok. Jadi ada bagian keamanan dulu terkenal, tidak pernah bahasa Arab, jarang orang pondok alat sebutlah. Dia tidak pernah ngomong bahasa Arab, jarang-jarang gitu. Ayanda. Jadi nengok santri itu di Gontor dulu dapur umum kan minum pakai piring. Ada bak besar, kami dulu minumnya belum ada zaman-zaman itu kan. Jadi kalau minum tuh pakai air hangat, air masak itu dimasukkan dalam bak besar, nanti dibukanya pakai keran-keran kayak keran wudhu gitu. Itulah tempat air minum kami itu. Jadi piring itu dimiringkan gini, minum. Gitu. Paham ya? Kismul Aman ini jarang-jarang keliling kan? Nah, kan Kismul Aman. Ustaz Sudar tuh bagian keamanan, Ustaz Adam tuh bagian keamanan kan? Bagian keamanan. Ngeri-ngeri orang-orang di background ya. Sofan ini pengurus harian, Ustaz Yusuf di Koor. Ya kan? Kalau Ustaz Dede sama dengan saya, Kismul Ilam, bagian penerangan. Munzalah dulu namanya DIC,
Darussalam Information Center. Itu bagian saya dengan Ustaz Dede. Jadi cerita piring nih, dilihat sama bagian keamanan itu. Ya akhi, kalau bagian keamanan gitu kan letak sepeda gitu. Ini zaman-zaman Kismul Aman yang marah saya itu goma-goma orang-orangnya. Termasuk yang ada di sana gitu lah. Itu dia bisa marahkan Akdo di depan Santini Ketan. Habis itu masuk ke ruangan itu dia ketawa ngakak-ngakak. Itu ada saya tahu ketawa orang itu. Saya bilang goma. Evan, tahu Evan? Hah? Dia bisa mahkamahin Akdo di depan Santini Ketan, marah-marah. Habis itu masuk kamar dia bisa ngakak ketawa. Saya bilang kitun cidan Allah. Ya, antum tidak paham tidak apa-apa. Ini biar antum belajar bahasa Arab ya. Oke, balik lagi cerita Kismul Aman. Ini cerita sebentar ya, karena ini kan kita hari ini harus happy-happy. Jadi kata guru saya, tanda-tanda orang ikhlas itu melakukan amal soleh dengan bahagia. Nah, makanya dari istilah paskas bahagia. Ini quotes ini tidak sembarangan. Istikharah saya Ustaz. Bikin kata-kata, apa nama program kita nanti kumpul tahunan paskas-paskas seluruh Indonesia tuh. Nanti bulan Agustus saya undangan tuh. Ngumpul paskas seluruh Indonesia bulan Agustus di Bogor insya Allah. Paskas bahagia teman-teman, insya Allah akan kita adakan di Bogor bulan Agustus insya Allah. Nama acaranya kumpul keluarga, bukan musyawarah nasional relawan. Biar kena sekalian gitu Pak. Dengar ya. Assalamualaikum. Kita namanya saat kumpul keluarga nih, paskas bahagia. Dah, cerita tadi Kismul Aman. Begitu dia lihatnya Akdo tuh minum pakai piring, dia teriak, ya akhi, kata dia. Wow, berhaibah kan, berwibawa gitu. Sepeda diparkirkan, sejadah sebelah kiri. Limadza tashrabu bis-sahan. Saya mau nanya, bisohni, bisohnu, bisohna. Nah, gitu. Limadza tashrabu bis-sahan ya akhi. Kenapa minumnya pakai piring gitu? Dengan gemetar takut Akdo ini, anak kecil ini bilang, analah astahik kub al-akh, enggak punya gelas saya. Lalu Kismul Aman tuh teriak, astair, kata dia. Anda paham kan? Enggak paham kan? Ini belajar bahasa Arab. Ini ana, antum, ente, bahlul gitu-gitu ya taunya. Janganlah cuma tahu itu. Jadi Kismul Amannya teriak, astair, kata dia. Kami satu dapur tuh dengar semua noleh. Hah? What? Gitu. Enggak paham antum kan? Nah, nih lihat bahasa Arab. Astair. Betul nggak nih Ustaz Dede? Astair, kata dia. Wah, mulai kami semuanya. Benar sedikit. Paham nggak? Astair itu artinya saya pinjam. Tuh, itu tanda tuh. Oh, layas mawar. Oh iya, di Mesir nanti lagi sama Imam Syafi'i di sana ya. Soalnya mau bilang Fir'aun, dia tidak pernah ke Fir'aun. Udah berapa tahun di Mesir? Lama sekali di Mesir. Jadi memang orang tuh hanya akan dekat dengan yang dia cintai ya. Dia tidak pernah ke Mesir, tidak pernah ke Fir'aun, dia tidak mau. Anak saya pun saya pesan, anak tidak usah ketemu Om Firna, saya bilang. Kak Iya kan di Mesir kan? Jadi saya bilang anak saya, nak, udah tidak usah ketemu Om Firna. Jelas-jelas orang durhaka itu saya bilang. Kalaupun Kak Iya ketemu bilang nakal sih kau, gitu lah kira-kira. Astair. Yang dimau oleh Kismul Aman itu adalah istair. Salah harokat dalam bahasa Arab, abang kakak, itu beda arti. Astair itu artinya saya pinjam. Kalau istair pinjamlah. Nah, gitu loh. Maksudnya si Kismul Aman ini istair pinjamlah, tapi dia salah ngomong, teriak, udah kuat salah gitu loh. Nah, ini saya takut jadi jariyatus su dan dosa itu. Ini tidak penting kok materi ini. Tidak perlu dituliskan di sini. Nanti apa pula materi istair nih untuk ngenang memori zaman di pondok dulu ya. Bisa kebayang kayak Ustaz Sudar gitu kan. Tapi bukan beliau, bukan. Teriak-teriak, oh Kismul Aman kami lagi makan maghrib. Satu pondok tuh ada 1000 lebih kali Ustaz lagi makan itu. Ya kan? Salah bahasa. Astair katanya. Mak, matilah. Antum bisa kebayangkan muka Akdo kayak gimana? Mau ketawa, ya kan itu yang sekarang terkenal tuh mau ketawa takut dosa gitu.
Bukan, di atasnya lagi 2000 Alfain. Alfain. Iya, 99 ya. Aduh. Kalau yang Alfain itu yang Mudabir. Nah, itu ada satu lagi tuh. Tahu enggak? Dia orang dalam. Terus naik ke Gontor tuh kan banyak gedung-gedung yang di atas. Ada namanya Santalada 23, 32, 31. Itu gedung Saudi 3 lantai 1. Gedung Saudi 3 lantai 3. Awal gedung Saudi 1 lantai 1 gitu lah. Awal Salis Saudi 1 lantai 3. Naik lagi semalaman ke atas bagian keamanan itu. Sama dari kota yang sama. Dia udah naik ke atas Ustaz. Keliling-keliling daur bahasanya tuh, daur gitu. Begitu keliling-keliling, Mudabir kata dia. Dia lama mutar-mutar, ngapa kis melaman tidak turun-turun. Aina Sulam kata dia. Tidak paham tuh kan, alhamdulillah. Mudabir katanya, pengurus rayon, mana tangga kata dia. Dia tak tahu jalan turun. Aduh. Itu satu ruangan sama saudara semuanya tuh. Aduh. Jadi cerita-cerita itu tuh dari dulu dah. Asli. Maka saya karena ngadapin yang kayak gitu-gitu tuh seram kayaknya kan, tapi ternyata lucu dan mengemaskan. Ya udah akhirnya dapatlah istilah lucu dan mengemaskan. Itu karena jahil tadi tuh, enggak ngerti ilmunya. Mudabir, Aina Sulam, banyak lagi cerita-cerita lain. Yang cerita saya sama Ustaz Dede lebih seru lagi. Siapa deh? Yang di Ustaz Dede. Tahu betul dia orangnya. Geser-geser orang kan. Dari kok akan ramai. Orang digeser dia. Besar sekali kan. Zazi ya akhi kata gitulah kira-kira ya. Tahu enggak Fan yang digeser siapa? Ustaz Ali Syarqawi. Tanya sama Ustaz Dede kenal enggak orangnya? Saya waktu itu jadi saksi waktu itu. Depan mata saya soalnya kejadiannya. Ustaz Ali Syarqawi itu guru senior, sangat berwibawa. Diam yang ngomong gitu. Mana ada? Kita tak berani. Janji ketemuan jam 6.30, jam 6.15 beliau sudah di tempat. Itu uswah, almarhum Allah yarham Ustaz Ali Syarqawi. Yang ngajarkan saya tentang disiplin tepat waktu itu Allah yarham Ustaz Ali Syarqawi. Bayangkan orang setegas itu, direktur KMI berwibawa jalan, kalau ngomong bahasa Arab, ya Arab. Saya cinta bahasa Arab, suka bahasa Arab tuh gara-gara beliau dengan izin Allah. Semoga Allah alirkan pahala bahasa Arab saya ini untuk Ustaz Ali Syarqawi. Allah yarham. Bayangkan sekelas Ustaz Ali Syarqawi digeser sama kawan saya tuh. Zazi ya akhi gitu dia. Itu nol sekali. Itu langsung lemes.com. Afwan Ustaz. Itu saya ingat sampai sekarang. Hah? Langsung datang. Kan siapa orang ini? Enggak tahu. Kok dia tahu ceritanya? Jadi kalau ditanya Adia mana dia? Kenapa saya kumpulkan Avenger ini? Kenapa beliau-beliau ini? Karena memang secara emosional ya begitulah gitu ya. Orang-orang khusus memang. Kalau Fanani memang dah muallim memang tempat saya nyontek kan gitu. Fanana lam asna ada sahal bain. Kan traktirnya ke Ponorogo. Pan di Ponorogo mai gitu lah ya. Ya Allah Zazi ya akhi. Itu cerita-cerita lucu di pondok ya. Ada lagi yang kejadian Ustadz waktu dicubit. Siapa yang dicubit? Dicubit. Akhi, lama tak jumpa. Enggak dicubit. Pas dicubit siapa yang dicubit? Guru saya Ustadz Masyudi ya, ya kan? Dicubit, dikira kawannya gitu bang. Bergurau budak-budak nih, bergurau Ustadz. Jadi, ya kan? Dicubit. Katanya lama tak jumpa. Pas dicubit teknologi senior yang dicubit bukan kawan. Saya lupa Ustaz. Direktur kami kan Ustaz Masyudi. Ustaz Masyudi yang dicubitnya. Astagfirullah, udah kelakuan Ustaz di kantor. Jadi dulu tuh di pondok tuh, makanya saya nengok haula ini, nengok kawan-kawan datangnya Allah memori dulu sama di kantor banyak kejadian-kejadian begitu. Tapi yang paling saya ingat itu Astair itulah. Asli itu. Bahlul Jahil Murakkab. Luar biasa. CS-CS-nya beliau lah gitu ya. Teman sekamarnya beliau, teman sepermainan. Astair kata dia. Aku gak bibir saya itu. Karena kalau saya cerita sama antum orang Paskas, antum gak paham cerita ini. Nah, kalau kayak Ustaz Yusuf, Ustaz Dede saya ceritakan tadi itu kan Zazi ya akhi gitu kan. Ustaz Ali digeser dia.
Apa tak kami itu lemes.com kawan. Afwan Ustaz itu sampai lemes. Saya ingat benar tuh. Bisa kebayang pan wajah Ustaz Ali Pak. Dah, oke. Yuk ikut saya. Laqad sabaqtumuni fil iman. Laqad sabaqtumuni fil iman. Ini spirit, Mbak. Kenapa ada paskas? Kenapa teman-teman ini mau semangat mikul beras? Kenapa SPA di Allahumma paksain? Itu doa yang pertama saya. Lama-lama saya tanya sama mereka, kita masih mau distribusi enggak? Masih mau ayaman. Apa rasanya? Alhamdulillah. Bisa dibayar pakai duit? Enggak bisa. Pelan-pelan rasa itu dapat mereka. Enggak langsung distribusi, langsung dapat rasa, Ustaz. Enggak. Saya dengan izin Allah melatih rasa itu, menjaga rasa itu 12 tahun. Setiap bulan. Sempat saya tuh vakum beberapa kali. Lalu saya bilang, kok ada yang hilang dalam hidup aku rasanya? Tak bisa nih, saya bilang, bikin instruksi kan, SKP kan, surat keputusan pengasuh, distribusi akbar wajib setiap bulan. Bukan cari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Saya bilang, kita semuanya libur, kita semuanya hari turun ke lapangan sampai selesai. Saya pun pakai motor juga, turun ke lapangan. Apa spiritnya laqad sabaqtumuni fil iman? Ada rasa. Nih, rasa bersalah, ada rasa cemburu, ada rasa cemas, ada rasa takut yang dirasakan oleh Umar bin Khattab. Maka dia mengatakan laqad sabaqtumuni fil iman. Kalian sudah lebih dahulu mendahului saya dalam hal keimanan. Aku ini terlambat masuk Islamnya, kata Abu Bakar, kata Umar. Maka saya akan mengejar ketertinggalan itu. Dengarkan kalimatnya. Saya akan mengejar ketertinggalan itu. Dulu Umar bin Khattab memusuhi Rasulullah. Begitu dia masuk Islam, dia jadi orang yang paling depan. Maka Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Islam ini benar?" Benar, kata Rasulullah. Apakah dakwah ini benar? Benar. Apakah ini hak? Hak. Apakah ini bisa mengajak orang untuk kembali kepada hidup yang berkualitas, hidup yang baik? Iya. Kalau begitu kenapa kita masih diam? Umar lah yang mendobrak itu lalu membuat dakwah secara terang-terangan. Berteriaklah Umar bin Khattab di tengah-tengah Ka'bah, "Ayuhan nas, wahai manusia, laqad aslamtu, aku udah masuk Islam." Siapa yang melawan Muhammad dan pengikutnya berurusan sama Umar. Ini macam. Ini loh spiritnya paskas. Makanya tidak ada relawan, sukarela banyak lawan. Ini core value-nya. Kenapa teriak-teriak ayaman? Ngetes mic besar suaranya. Soalnya beda masjid kan. Abang kakak 20 kilo beras yang kita pikul itu ringan abang kakak dibanding dosa kita yang asli. Makanya beras itu kita pikul, kita rasakan betul. Bukan untuk di-shoot kamera, tidak ada urusan. Saya bilang, 1, 2, 3, angkat, masukkan kamera, rekam aku. Tak ada. Budak-budak lah pandai-pandai. Kalau kau nak rekam, tak ada urusan. Aku lagi mikul dosa. Teriaklah Umar, aku dah masuk Islam. Jadi mikul beras, abang kakak. Itu sadar tadi itu, ada rasa bersalah di situ, ada rasa cemburu itu. Catat baik-baik ini, teman-teman semuanya. Saya mati nanti suatu saat antum sebar keluaskan ilmu ini. Kenapa kita harus mikul beras? Kenapa harus masuk parit? Kenapa kita harus masuk dalam hutan? Kenapa kita harus masuk ke pondok-pondok? Ada rasa-rasa ini yang harus dijaga. Ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa cemburu, ada bimbang. Amal soleh mana yang diterima sama Allah? Yang mana yang sudah diterima? Apakah tahajudku, apa qiyamul lailku, apakah yang mana nih yang diterima Allah? Tak tahu. Makanya mikul beras itu sambil beli nangai mata. Di balik-balik karung beras itu saya nangis. Karena tidak ada yang nemankan waktu itu. Hari ini acara distribusi jadi acara yang bahagia. Datang makan, nanti habis selesai makan lagi, sambut di Pondok Puncak, makan lagi, maju ya terus seperti gitu kan. Dulu mana ada yang nyambut, tidak ada. Jadi sudah sangat biasa ketika datang distribusi, begitu ngeletak beras, letak ya situ dek, kata dia. Kita yang ngantar. Belum ada seremoni paskas, rompi, tukang parkir ini, belum ada. Kami ngantarkan beras tuh, orang cuma letak, pakai gitu, letak situ ya dek, kata dia. Oke pak, siapa? Abang tukang antar beras sudah datang, kata dia. Letak situ ya bang, bagus bang, kata dia. Makasih bang ya, dah. Oke bang.
Saya mau bilang aku nih S2 Kuala Lumpur gitu loh. Bisa, tak sampai buat saya mau. Saya ini MC terbaik gitu. Sampai buat saya. Founder. Nah. TKC lah kalau saya ngomong gitu tuh. Kalau saya sempat ngomong gitu, saya TKC. Berapa lama Ustadz kayak gitu? 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 mau saya bubarkan malah GIB. Saya mau bubarkan GIB, letih dah. Ketemu sama Bu Sukri. Ibu bilang, baru duduk saya datang di belakang gitu sama Riza. Koele, langsung gitu ngomongnya. Nggak ada pakai innalhamdalillah, nahmadu, nggak ada. Langsung koele. Ojo mutung. Ojo ngambekan. Apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. Mati aku. Belum ngasih mukodimah, belum ngasih amma ba'dunya, tak ada. Istri saya Bunda Ul langsung cubit paha saya. Balik saya tak jadi bubarkan infak beras. Saya mengeluapkan kasih sayang itu ke Pulau Sulawesi. Lompat saya ke Baru, Sulawesi Selatan. Itu ceritanya. Ada anak muda yang mau dengarkan, maka Ustaz kalau saran saya destinasi setelah Pontianak, saya sangat rekomendasikan Anda pergi ke Baru, Sulawesi Selatan. Kampung halaman Ustaz. Harus pergi Ustaz, ketemu sama Kiai Syahid. Anda datang ke Kurir Langit. Dia orang pertama yang saya prospek untuk join di Paskas. Dia bilang, Kiai saya udah punya Kurir Langit, apakah saya ganti jadi Paskas? Tidak, saya bilang, tetap pakai nama Kurir Langit. Apa yang saya mau sampaikan sama antum semua? Orang-orang Munzalan, pengurus pusat, dengarkan baik-baik saya. Waktu itu saya bisa suruh Syahid ganti Kurir Langit jadi Paskas. Tapi saya ingat sabdanya baginda Rasulullah. Ginilah kira-kira bentuknya ya, walaupun tidak simetris. Antum tahu heksagonal? Lihat di Munzalan, lihat di beberapa hal. Banyak antum lihat kode-kode heksagonal. Heksagonal itu inspirasinya dari hadis tentang lebah. Dulu anak saya mana? Tidak ada anak saya di sini. 4B, Robi B. Tagline-nya be like a bee. Anak saya Robi B dulu. Saya wali kelasnya. Ustaz Dede teman saya ke Ponorogo belikan buka puasanya. Iya ada. Ustaz Dede. Kita ke Ponorogo belikan STLR buka puasa. Oh anak-anak ini disayang betul. Anak-anak 4B tuh. Robi B. Tagline-nya be like a bee. Dah jadi lebah itu dah jadi mindset saya dari awal. Apa kata Rasulullah tentang lebah ini? Lebah itu mengambil yang baik-baik, mengeluarkan juga yang baik-baik. Lalu lebah itu kalau hinggap di satu pohon, tidak pernah merusak pohon yang dihinggapinya. Saya datang dari Pontianak ke Sulawesi Selatan ke Baru, tidak ngobok-ngobok Kurir Langit, tidak merubah logo Kurir Langit. Bahkan saya kasih instruksi SK-nya dulu, SKP-nya dulu. Kalau kita kan sekarang enak, hari Kamis dibacakan suratnya. Di zaman anak-anak Kurir Langit 2016 saya kasih SK-nya Gerakan Infak Pangan namanya. GIP. Infak pangan jam berapa? Jam 1:30 malam. Ada anak muda namanya Anca. Saya bilang, Anca ente yang pegang Gerakan Infak Pangan. Jalankan tuh GIP versi Kurir Langit. Ganti logo enggak Kiai? Enggak usah saya bilang. Saya tetap mau namanya Kurir Langit. Apa yang sedang saya pengen sampaikan sama antum, kalau nanti saya meninggal, biar bisa jadi cerita untuk anak-anak saya di internal Munzalan ini. Saya pengen ngetes diri saya, apakah aku ini berdakwahnya ilayya, ilaina, atau ilallah. Saya mentingkan logo, atau kan ada tuh yang tersinggung bumper logonya tidak dimasukkan. Tolong dong masukkan logo kami, masukkan logo kami. Besak-besarkanlah logo tuh. Lupa kau besarkan Tuhan. Paham? Dengar antum nih? Dengar? 2017. Jadi Kiai Syah itu ada yang bilang, kan ngapa Kiai Syah itu ayaman biarkan wakil pengasuh kok enggak ngurus Paskas, enggak ngerti kita berarti sejarah. Dialah orang pertama yang mau ganti Kurir Langit jadi Paskas. Saya yang larang, jangan hit. Tetap pakai nama Kurir Langit. Saya ini lagi ngetes hati saya. Aku ini berdakwah untuk Allah atau berdakwah untuk kelompok golongan atau pribadi. Sayalah ustadznya, dakwah ilayah. Inilah kelompok kami yang paling benar. Ya kan? Nanti saya kejebak di dakwah ilaina. Maka tidak boleh. Ini dakwah ilallah. Biarlah namanya beda-beda. Dari awal saat 2016 tuh, saat hati sedang remuk nih, pengen bubarkan GIB, ada anak muda yang mau dengarkan saya ngomong.
Saya tumpahkan kasih sayang tuh di sana. Oh, habis, pokoknya apapun. Ngomong dari Isya sampai 1:30, tidur 1 jam setengah, ngomong lagi, lanjut lagi, bikin program lagi. Berkali-kali saya terbang bolak-balik. Itu Om Pi saksi itu. Bolak-balik saya ke Sulawesi. 2016. Jadi lebah itu Abang Kakak, prinsip dasar. Ini masuk dalam bab tazkiyatun nafas, bab tasawuf. Jadi ada tasawuf dalam gerakan dakwah ini. Ada ihsan di sini. Karena dia tidak boleh dipisahkan. Nah, saya tidak bisa ceritakan, nanti mungkin Ustaz Yusuf, Ustaz Fanani dan kawan-kawan yang merumuskan apa konsep ihsan di dalam gerakan dakwah ini. Jadi tidak hanya sekedar relawan bagi-bagi beras gitu, tidak. Ada falsafahnya, ada teorinya, ada sejarahnya, ada sirah nabawiyahnya. Makanya dengan izin Allah, atas izin Allah, sekali lagi atas izin Allah, ini mungkin bisa bertahan. Saya tidak berani bilang ini biar bertahan. Dulu saya cuma nengok artis-artis itu di TV. Hari dengan izin Allah hampir semua, beberapa artis besar dengan izin Allah sudah mikul beras. Yang dulu saya dihina sama orang. Apa kau S2 Malaysia mikul beras? Tahu gitu? Mendingan tahu sekolah. Sakit tidak kena gitu kan? Hari ini semua orang mikul beras. Bupati, gubernur, public figure katanya mikul beras semua. Artis TikTok apa? Selebgram apa namanya? Telegram atau kilogram? Mikul beras berkilo-kilo itu arti kilogram kan? Yang followernya banyak tuh mikul beras. Abang kakak yang baik-baik. Lakot sabak tumuni fil imani, kalimatnya Umar bin Khattab. Umar waktu itu punya rasa cemburu. Kenapa kita lebih dulu beriman? Aku nih dulu orang hebat gak waktu di jahiliyah? Gitu loh kira-kira spiritnya. Ngapa sekarang jadi terdiam? Ayo maju gitu. Jadi orang paling depan. Masya Allah, tabarakallah. Maka saya sering cerita sama kawan-kawan. Dulu Khalid bin Walid, saya, Om Pi dan kawan-kawan dulu bikin ruangan namanya Khalid bin Walid. Sampai sekarang saya bilang tidak boleh diganti ruangan itu. Kami bikin grup WhatsApp untuk anak-anak lama tuh Khalid bin Walid. Sampai Om Pi tuh cintanya sama Khalid bin Walid. Karena kan saya sering ceritakan tuh Khalid bin Walid tidak pernah kalah, tidak pernah bantah. Dipecat sama Umar, betul enggak? Cintanya Om Pi sama Khalid tuh, anaknya dikasih nama Khalid. Saya nikahkan dia sama Dida. Ya kan, sama-sama dulu masuk Munzalan. Kak Dida masuknya lewat Paragon, lewat Wardah. Om Pi udah sama-sama saya dari 2012. Dan saya bilang, nikah kita, bismillah. Abang udah istiqorohkan. Masuk ke mimpi abang waktu sedekah akbar. Waktu itu masih pakai abang. Jadi menikah-nikahkan, itu bukan menikahi Ustaz ya. Bukan menikahi relawan ya, menikahkan. Beda loh, menikahi dengan menikahkan. Wa ankihul ayam. Saya bilang sama Om Pi, cerita Khalid bin Walid, tidak pernah kalah, tidak pernah bantah. Dipecat sama Umar. Lalu apa kata Khalid? Apa kata dia? Aku berperang bukan karena Umar. Aku berperang karena Allah. Mau jadi prajurit ataupun jadi panglima atau jadi tentara, aku tetap turun ke medan perang. Itu mentalnya Paskas. Itu spiritnya kita. Maka saya bilang kita nih semuanya, Ustaz di sini for your information, pengurus pusat di Munzalan semuanya PJS, pejabat sementara, penanggung jawab sementara. Tidak ada yang 3 tahun, 5 tahun, semuanya setahun Ramadan. Nanti Yudisim tanggal berapa Saudara? 14 Maret. Mereka semua se-Indonesia diwisuda ulang. Dicek PDLT kalau kita kan. Apa PDLT itu? Prestasi, dedikasi, loyalitas tanpa cacat. Itu istilahnya Pak Syukri. Ngurus masjid segitu detailnya. Karena kita tidak mau jadi pemain cadangan. Maka malu kalau antum mau dapat surga, ngasih Allah waktu yang sisa-sisa. Coba diulang. Malu kalau mau dapat surga, ngasih Allah waktu. Jangan heran kalau Allah ngasih kita rezeki pun yang, kalau kita jadikan dakwah ini sebagai sampingan, Allah akan jadikan kita sebagai hamba sampingan. Kalau kita jadikan dakwah ini sebagai prioritas, Allah jadikan kita sebagai hamba. Nasabah prioritas ya keren. Antum bangga jadi nasabah prioritas. Kenapa tidak bangga jadi hamba prioritas? Pilihan ada di tangan. Wah, sampai kena kasih ayat di kode daripada sini. Jangan lama-lama gitu ya. Karena ngegas nih, mumpung ada waktu Habis ini kan mereka kasih makan sembelih lagi habis ini. Paham kira-kira? Saya bisa ngomong gini 2 jam, 3 jam ngasih spirit kawan-kawan kayak gitu.
Nah, antum tinggal copy videonya, nonton, tunjuk muka seorang. Nggak usah dulu mikirkan orang. Seandainya tim saya mendengar kalimat ini. Kau dulu, you. I'm talking to you. Seandainya budak-budak Medan dengar. Nggak, saya ngomong sama Bang Huda. Seandainya tim wakaf dengar. Nggak, saya ngomong sama Bang Ishak. Dengar, Vi? Seandainya selebgram itu dengar. Kau yang aku lagi omongkan. I'm talking to you. Jelas? Sip? Sampai batuk-batuk. I'm talking to you. Maka saya ajak kawan-kawan saya. Ustaz Yusuf, ayo gabung. Ilmu antum ini langka saya bilang. Ustaz Fanani, sini Fan. Dan dari awal sudah bilang, mohon maaf, afwan. Sama kayak habis geser Ustaz Ali Sakoy tadi itu. Afwan Ustaz begitu. Saya ngomong, Ustaz Dede, saya tidak berani janjikan duet di sini. Saya ngomong gitu juga sama Ustaz Yusuf. Bro, saya bilang, saya tidak bisa janjikan duet. Fan, saya bilang gitu kan? Saya tidak bisa dan tidak berani janjikan duet sama. Karena saya tahu orang-orang ini bisa satu frekuensi, bisa saya ajak untuk jalan bareng-bareng. Kalaupun nanti ada rezekinya, Fan, saya bilang, itu bonus, bukan tujuan. Mau tidak? Siap, bismillah, ayo jalan. Kan tajid di dunia, luruskan niat, bersihkan hati. Ngapain kita ke Paskas ini? Karena saya dulu pernah ditanya sama orang, kam daf'uhu, berapa bayarnya? Pala dia, saya bilang. Mikul beras kok kam daf'uhu dapat bayaran berapa? Kita nih justru mau keluar duit berapa? Saya ngomong juga sama saudara. Ini yang Abu Bakar hari ini ngomong, berapa hari kemudian datang? Saya ngomong hari ini, tidak ada basa-basi. 3 hari kemudian datang kawan. Sekeluarga gitu datang. Kan mas doa nama baituhu fi aina kan. Ya astagfirullah sajidan wah. Kalau Ustaz Yusuf kan nanti anak pikir-pikir dulu, Safani nanti anak dia enggak, orang itu tak ada. Anak ngomong hari 3 hari kemudian datang kawan. Sekeluarga. Baru anak mikir di mana tinggalnya ya, di mana rumahnya. Alhamdulillah sampai sekarang 2016. Sudah tuh datang saat anak kesepian. Siapa kawan mau diajak berkincan? Budak-budak siapa? Kalau mau ngajak yang kaya, yang pintar kan ngeper kita. Cari yang ekonominya di bawah kita gitu lah kira-kira. Nah itu kan kira-kira gitu loh, kira-kira. Azunu gitu loh. Ka'annahu gitu loh. Wajuhu ya huzan jindan gitu. Ya iyalah. Kan kita tahu. Tapi itu dulu ya. Sekarang tuh janganlah dibuka. Kita aja emang kena mutasi kita Ramadan nanti baru tahu. Coba catat yang ngomong masing-masing. Ada mutasi gitu. Jadi wakil pengasuh Papua nanti baru tahu. Jadi Ustadz di sini pengurus pusat tidak ada yang lebih dari 1 tahun. Dan semuanya PJS. Jadi tidak ada ketua seumur hidup, itu tidak ada. Dan saya lelang. Mau jadi pengasuh gantikan saya? Siapa? Ayo, mau? Ada? Ahlan masalah. Hari ini aku letak jabatan. Tak ada. Jangan geser saya, jangan lengserkan saya. Mana ada? Siapa mau gantikan jadi pengasuh? Dia mau? Syaratnya cuma 1, saya bilang apa? Ngisi SMK tiap hari itu ya. Syarat jadi pengasuh. Bang Nasrun mau? Enak bang. Syarat dari ketaatan, syarat dari keteladanan, syarat dari kepedulian dan syarat kemandirian harus ada dalam sosok pengasuh. Ya kan? Traktir makan, yang ditraktir lauknya lebih. Apa gitu kalau dia udah ngomong istri anak suka ini katanya. Nah, udahlah. Iya, bungkus boleh. Halal. Jadi dipikir mungkin cuma istri dia aja yang ada. Tapi itulah ya, namanya ayah. Nengok kelakuan anak kan. Kayak ada anak-anak Habibi misalnya. Salto di sini lompat-lompat Habibi itu kan. Tapi dia pintar sekarang ketemu Ayaman langsung salam. Atala lompat-lompat. Bagus, saya tidak akan marah. Di SMK nih lari-lari lah depan sini. Saya ketuk palanya kalau yang Adam yang boleh-boleh di sini. Abu Hasan misalnya satu-satu di sini. Oh. Saya ketuk pala, ya kan? Kalau cuma Habibi, Atala, enggak apa. Apa yang saya mau sampaikan sama antum? Beginilah